Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari perwakilan kelompok 6 yang beranggotakan saya Hendra Priatmu Saputra dan teman saya Nur Azila Fitria. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yakni yang berjudul Beta dalam Portofolio. A. Pengertian beta. Pengertian beta adalah pengukur volatilitas return suatu kualitas atau return portofolio terhadap return pasar. Dengan kata lain, beta merupakan bentuk perhitungan yang menyatakan risiko khusus, risiko sistematik atau systematic risk dari saham biasa suatu perusahaan terhadap pasar saham secara keseluruhan atau volatility. Volatilitas atau volatility adalah fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. B. Macam-macam bentuk beta. Dikenal beberapa jenis beta pada suatu sekuritas. Secara umum, beta sekuritas dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama beta pasar, yang kedua beta akuntansi, dan yang ketiga beta fundamental. C. Beta pasar. Beta ini dapat dengan dua pendekatan, yaitu dengan teknik yang pertama teknik manual atau plotting. Penghitungan beta dengan teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data pasar dari nilai-nilai historis return suatu sekuritas selama periode tertentu. Misal return bulan digunakan data historis selama 60 bulan atau 5 tahun, sedangkan untuk return bulanan minimum digunakan data historis selama 180 hari atau 6 bulan. Dan yang kedua, teknik regresi. Perhitungan beta dengan teknik ini dilakukan dengan menggunakan return pasar sebagai variabel independen atau mempengaruhi, dan return sekuritas sebagai variabel dependen atau yang dipengaruhi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Azila Fitria. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi kelompok kami. C. Beta pasar. Beta ini dapat dengan dua pendekatan, yaitu dengan teknik teknik manual, yaitu perhitungan beta. Dengan teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data pasar dari nilai-nilai historis return suatu sekuritas selama periode tertentu. Misal return bulan digunakan data historis selama 60 bulan atau 5 tahun, sedangkan untuk return bulanan minimum digunakan historis selama 180 hari atau 6 bulan. 2. Teknik regresi. Perhitungan beta dengan teknik ini dilakukan dengan menggunakan return pasar sebagai variabel independen dan return sekuritas sebagai variabel dependen atau dipengaruhi. D. Beta akuntansi. Data akuntansi seperti misalnya laba akuntansi dapat juga digunakan untuk mengestimasi beta. Beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama dengan beta pasar atau yang menggunakan data return, yaitu dengan cara mengganti data return dengan data akuntansi. E. Beta fundamental. Beaver, Cattell, dan Scholars 1970 menggunakan 7 macam variabel fundamental yang sebagian besar merupakan variabel akuntansi, yaitu sebagai berikut. 1. Dividend payout, asset growth, leverage, liquidity, asset size, earning variability, accounting beta. F. Beta pasar dan beta fundamental. Kelebihan dari beta return pasar adalah beta ini mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar, sedangkan kelemahan dari beta return pasar adalah tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan, karena beta return pasar dihitung berdasarkan hubungan data pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik atau fundamental perusahaan.
Kelebihan dari beta fundamental adalah beta ini secara langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan, karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik tersebut. Sedangkan kelemahan dari beta fundamental yaitu variabel-variabel karakteristik perusahaan mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk perusahaan. Misalnya didapat nilai A1 sampai 1,2 dan A2 sampai 1,5. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan kesimpulan. Beta portofolio digunakan untuk mengetahui volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, beta dianggap tepat sebagai pengukur risiko sistematik aset atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Volatilitas bermakna fluktuasi return suatu aset atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.